Oke, selanjutnya kita akan membicarakan tentang daya pada rangkaian listrik bolak-balik atau rangkaian listrik AC ya. Nah, yang pertama adalah yang kita sebut dengan istilah daya disipasi ya. Daya disipasi. Daya disipasi itu ada yang menyebut juga sebagai daya aktif ya. Ada yang menyebut juga dengan istilah daya real ya, daya nyata. Ya, itu adalah mengacu pada daya atau energi persatuan waktu yang digunakan pada hambatan. Jadi ini adanya pada siapa? Ya, jadi ini adanya adalah pada komponen yang punya hambatan atau punya resistansi ya. Jadi yang jelas si R pasti kan. Kalau induktornya model tadi ada hambatan dalamnya, dia juga menggunakan daya disipasi ya. Nah, kita lambangkan sama seperti pada rangkaian arus arah, dayanya P ya. Nah, itu ingat saja kalau di arus DC kan ini I kuadrat dikali dengan R gitu ya. Nah, di sini I-nya tolong tambah ini I efektif gitu ya. I efektif. Nah, I efektif kuadrat dikali R. Nah, kemudian diingat-ingat ya, yang namanya V itu kan sama dengan pada rangkaian listrik AC itu kan sama dengan I dikali Z. Ingat ya? Ya, berarti saya bisa ganti I-nya, salah satu I-nya bisa diganti dengan V per Z kan? Jadi I-nya salah satu saya ganti dengan V per Z sehingga nanti V-nya karena I efektif jadi V efektif juga ya. V per Z ya dikali dengan I efektif ya dikali dengan R. Ngerti itu ya? Kan I kuadrat, I yang satu saya ganti V per Z, I yang satu lagi saya biarkan. Nah, kemudian ini berarti kita bisa tuliskan sebagai V efektif ya dikali I efektif dikali dengan R dibagi dengan Z. Nah, kalau kalian ingat-ingat fasor impedansi, si R itu kan ya searah dengan VR, jadi R ke sini ya. Sementara XL min XC, katakanlah XL-nya lebih gede, itu jadi XL min XC ke sini ya. Kemudian Z-nya kan sisi miringnya kan? Ya, Z-nya yang ini. Nah, dan ini adalah sudut fase atau beda sudut fase antara arus dan tegangan ya, antara R dengan Z. Ya, sama dengan sudut antara arus dan tegangan ya. R dibagi Z dalam segitiga kita ini sama dengan apa? Cos. Nah, maka P bisa juga kita tulis sebagai V efektif dikali I efektif dikali dengan cosinus ya, V tadi ya. Beda sudut fase antara arus dan tegangan. Itu P ya, daya aktif ya. Daya aktif atau daya disipasi kita beri satuan watt ya. Sama seperti pada rangkaian listrik arus arah. Berikutnya adalah ya yang kita sebut dengan daya reaktif. Daya reaktif itu adalah berkaitan dengan energi listrik persatuan waktu ya yang tersimpan pada komponen reaktif. Jadi pada komponen yang punya reaktansi tadi siapa? Induktor dan kapasitor. Jadi ini energi yang tersimpan kemudian nanti dibuang lagi, dikembalikan lagi ke rangkaian, maksudnya pada induktor dan pada kapasitor ya. Nah, kita akan gunakan lambang Q ya untuk membedakan dengan P yang di sana tadi ya. Nah, Q itu Q-nya itu sama dengan ya, di sana I kuadrat R, di sini I kuadrat nih I efektif ya, dikuadratkan dikali dengan X ya. Dengan X adalah sama dengan ya XL dikurangi dengan XC. Kalau cuma ada satu ya satunya itu. Kalau XC-nya nggak ada ya XL saja. Kalau XL-nya nggak ada ya XC-nya saja. Gitu ya. Kita sebut aja X gitu ya. Nah, kalau saya melakukan hal yang sama seperti yang tadi pada R ya, maka si Q-nya tadi itu berarti saya bisa ganti sebagai V efektif dibagi dengan Z ya, dikali dengan I efektif dikali dengan X. Perhatikan segitiga yang di sana X dibagi dengan Z sama dengan apa? Sin. Sehingga kita dapatkan Q ya, daya reaktif itu bisa ditulis sebagai V efektif I efektif dikali dengan sinus ya. Nah, yang terakhir itu yang disebut dengan daya semu. Semu ya, semu. Jadi daya semu.
apparent power ya. Hah? Daya apa itu? Daya lemes. Ya udah saya tulis lagi ya. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Nah, daya semu. Ah, udah sah sekarang daya semu ya. Oke. Oke ya, kalau misalnya itu daya semu saya lambangkan sebagai S ya. Nah, S itu adalah sama dengan akar dari P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat ya. Kalian lihat bahwa di P itu kan ada apa? V efektif, I efektif, cos kan ya. Di Q ada V efektif, sin. Berarti nanti ada cos kuadrat ditambah sin kuadrat. 1. Percayalah bahwa nanti kalau kalian proses ini jadi V efektif dikali dengan apa? I efektif. Gitu ya. Nah, kita beri satuan volt ampere ya, reaktif ya, var, volt ampere reaktif. Sementara ini dikasih nama satuan volt ampere ya. Terakhir kalau kita bandingkan ya, jadi perbandingan antara daya nyata terhadap daya semu. Jadi perbandingan antara daya nyata dan daya semu itulah yang disebut sebagai faktor daya ya. Jadi faktor daya adalah perbandingan antara daya nyata, daya real terhadap daya semu ya. Daya real kan tadi apa? V efektif, I efektif, cos. Sementara S sama dengan apa? V efektif, I efektif. Berarti ini sama dengan apa? Cos ya. Jadi cos theta atau cos V ini sama dengan faktor daya ya. Nah, jadi rangkaian yang baik faktor dayanya makin besar. Jadi kalau rangkaian itu makin baik berarti nanti P-nya mendekati S gitu ya. Karena P itu yang daya yang digunakan pada yang jadi penerangan kita, jadi lampu dan seterusnya gitu ya. Dan S itu adalah daya yang kita bayar ya.